survei yang dilakukan di tahun 2018, negara ini bisa dirugikan sampai dengan kurang lebih 3 triliun per tahun akibat dari masuknya barang ilegal yang tadi tidak membayar pajak. Itu 3 triliun baru per tahun kerugian begitu ya Pak? materialnya, Pak. Itu kerugian Iya. materialnya. Tapi Belum lagi secara lain juga banyak kerugian yang beredar adalah masyarakat yang lain. ponsel rekondisi begitu Pak ya Pak di pasaran. Seberapa besar Ya. juga ini bisa merugikan tentunya produsen ponsel ataupun mungkin juga dealer-dealer ponsel resmi Pak? Ya, pertama dari segi volume, kalau tadi dikatakan hasil survei 30%. Nah, ini bisa kebayang. Itu dari rata-rata ponsel per tahun yang masuk di Indonesia ini antara 60 sampai 70 juta per tahun. Maaf, bukan yang masuk, tapi yang ada beredar di Indonesia, termasuk yang dalam negeri, itu 30%-nya black market. Berarti sekitar hampir 15 sampai 20 juta. Nah, 15 dari 20 juta ini kita tentu karena ini barang illegal, kita pun meraba-raba kan, bagaimana kondisinya. Ada memang yang betul-betul memang barangnya perfect, baru, ada juga yang barang-barang bekas, barang refurbish atau rekondisi, dan juga ada barang-barang yang diproduksi oleh istilahnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara meniru, cloning, atau barang palsu. Berapa banyak kita mendengar berita bahwa sekian banyak handphone brand ternama ternyata ketika dibeli isinya bukan yang asli. Nah, hal-hal begini tidak bisa ditanggulangi oleh masyarakat sendiri, karena masyarakat juga tentu tidak banyak tahu bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu. Pelanggan sebuah toko pun boleh klaim ke tokonya pun akan bilang, saya juga nggak ngerti bahwa ini ternyata barang begini. Nah, inilah peraturan ini diterapkan, mudah-mudahan barang-barang ilegal yang banyak merugikan tadi hilang dari pasar. Ini harapan yang sepenuhnya. Berarti Pak bisa dikatakan harus ada edukasi juga kepada konsumen dalam hal ini adalah masyarakat untuk bisa mengarahkan ketika mau membeli sebuah elektronik atau mungkin ponsel begitu harus ke dealer resmi atau yang memang bertanggung jawab atas penyaluran dari ponsel tersebut. Ya, jadi pemerintah sudah membuka satu website yaitu ime.kemenperin.go.id yang masyarakat bisa akses ke sana pada saat mau membeli handphone, karena IMEI dari setiap handphone sekarang harus dicantumkan di luar daripada packingnya. Dengan membuka website itu, masukkan nomor IMEI yang ada di packing itu, akan mendapat jawaban apakah IMEI ini IMEI yang terdaftar atau IMEI yang tidak terdaftar. Bila ini tidak terdaftar, jangan dibeli. Ini pasti nanti bermasalah. Belilah hanya yang IMEI-nya ketika dicek di websitenya Kemenperin adalah IMEI yang terdaftar. Dengan begitu kita akan yakin bahwa ketika dibuka packingnya diisi oleh SIM card, ini akan berfungsi dengan baik.